hari ini? Amin. Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami yang tiada habis ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul kembali di rumah-Mu, di gereja-Mu untuk beribadah Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami menaikkan syukur kita, kami mau mengangkat pujian, membesarkan dan mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, teramat baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu berada di hadirat-Mu, kami rindu berada di pelataran-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Berdiam
Sudah siap kita menerima firman Tuhan? Ya, kita mau konsentrasi di waktu yang sangat terbatas ini supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang terbesar adalah di saat-saat juga seperti ini ya saudara. Selain kita menerima pengampunan dosa dan keselamatan, itu yang paling berharga dalam kehidupan kita, bukan? Siapa yang di sini menerima kebaikan Tuhan? Semua menerima kebaikan Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya khotbah seri dengan Bapak Gembala ya. Minggu lalu juga tentang the goodness of God ya. Hari ini saya juga kembali menyampaikan tentang the goodness of God atau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, intinya adalah tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat hidup kita ya. Walaupun dengan berbagai cerita, kisah di dalam Alkitab itu, tetapi itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu baik buat setiap orang yang berlindung padanya. Amin. Kita akan baca sebagai ayat pembuka di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Kita akan baca sama-sama ya, supaya ayat ini juga dapat menguatkan dan meneguhkan kita. Apapun keadaan saudara, Bapak Ibu saat pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan buat saudara ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Amin ya. Kebaikan Tuhan itu akan terjadi untuk setiap orang yang dikatakan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dan hidup di dalam rencananya, bukan hidup di luar rencana Tuhan. Ya, jadi kita harus sejalan terus dengan firman Tuhan. Kebaikan yang terjadi bukan semata-mata juga bicara soal berkat kekayaan saja. Tuhan baik jika kita kaya. Tuhan baik kalau kita dapat uang banyak. Tuhan baik jika kita sehat. Bukan itu yang jadi patokannya saudara. Tetapi sekali lagi ya, anugerah atau kebaikan Tuhan yang terbesar dalam firman kita adalah pengampunan dosa. Kita udah diampuni dari dosa, amin saudara ya. Kita udah ditebus loh, itu paling berharga. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, jadi kita harus jaga baik-baik. Kita udah dikasih duluan. Pada saat kita masih hidup dalam gelap, Tuhan menolong kita, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib ya. Dan dikatakan kebaikan Tuhan bukan bicara soal tadi ya, kalau kita diberkati puji Tuhan. Kita bisa katakan ya kalau lagi diberkati, aduh Tuhan baik, makasih ya. Saya dapat keuntungan dari bisnis saya, Tuhan baik gitu. Itu biasa saudara. Tetapi ketika dalam setiap persoalan, ujian yang kita lewati tiap harinya, mungkin saat ini juga mungkin ada Bapak Ibu yang masih sedang dalam, belum ada jawaban doa, masih banyak persoalan-persoalan yang mesti saya hadapi, tetapi ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Ya. Saya akan memberikan beberapa contoh saudara ya. Karena saya percaya contoh-contoh di dalam firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran kehidupan buat kita semua. Saya juga banyak belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan. Itu biasanya seseorang kan suka meniru gitu ya. Tetapi meniru sesuatu yang baik, apalagi yang sejalan dengan firman Tuhan, itu luar biasa saudara. Itu yang harus kita kejar, mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, hidup sesuai dengan rencananya ya. Nama Tuhan yang pertama, contoh yang pertama adalah kita belajar dari Yusuf saudara. Kemarin di kaum muda saya menyampaikan tentang hal ini, Yusuf ya. Kita tahu bahwa Yusuf ini
Kita tahu kisahnya, Yusuf itu jadi salah satu penguasa di tanah Mesir, ya. Di bawah Firaun udah nggak mencampuri urusan Yusuf. Semua diserahkan pada Yusuf untuk mengatur negeri Mesir. Tetapi saudara tahu proses Yusuf menjadi seorang penguasa itu berapa lama? Ya, saya nggak panjang-panjang. Kalau kemarin kan saya membahas dengan lebih detail di Yud. Tapi saya mau katakan Yusuf ketika dia pertama kali dijual ke orang Mesir itu umurnya baru 17 tahun, saudara. Di sini ada anak muda yang umurnya 17 tahun. 17 tahun, begitu sangat muda. Yang seharusnya dia menikmati masa muda yang indah gitu. Tetapi dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, ya saudara bayangkan. Kalau misalnya kakak-kakak kita yang di sini anak-anak muda ya, kakak-kakak kita terus menjual kita jadi budak, dibuang kita dari rumah. Apa yang mungkin kita rasakan? Tentu sangat sedih, sakit hati. Aku disingkirkan, aku dijual, dibuang oleh saudara-saudaraku. Tapi tidak dengan Yusuf, ya. Dia dikatakan waktu dia umur 17 tahun itu dijual ke Mesir, ya. Tetapi dalam perjalanannya dikatakan banyak sekali, nanti ayat-ayatnya saudara bisa baca. Kalau saudara mulai baca kisahnya dari Kejadian 37, nah saya akan kalau dibaca terlalu panjang. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 37 ayat 2, ayat keempat. Nanti saya akan share sama Maya ya, supaya nanti saudara bisa membacanya secara lengkap di ringkasan khotbah ya. Dan Kejadian 39 ayat 2 dikatakan Tuhan tuh menyertai Yusuf. Saudara, kenapa di firman Tuhan itu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang jujur, yang polos gitu, ya. Makanya dia itu dikasihi oleh bapaknya, ayahnya, yaitu Yakub, lebih dari saudara-saudaranya lain. Dari saudara-saudaranya yang lain. Kenapa dia bisa lebih dikasihi? Karena Yusuf orang baik gitu, ya. Yusuf orang baik, nanti saudara bisa baca secara detail ya. Sehingga dia dikasihi oleh ayahnya. Waktu dia dibuang ke tanah Mesir, dijual maksudnya, dia hidup di sebuah rumah tangga Tuan Potifar. Dia menjadi budak di situ. Kedudukannya rendah. Ya mungkin lagi di rumahnya dia begitu dikasih ayahnya, dia dipakaikan jubah yang terindah, segala yang terbaik dia dapatkan gitu. Tetapi kondisinya berubah 180 derajat. Dia menjadi budak. Dia namanya budak ya, disuruh-suruh. Tetapi saudara, Yusuf luar biasa. Dia tidak terpuruk di dalam masalah yang dihadapi. Harusnya kita sebagai manusia, coba kalau kita menyelami ya, udah dibuang sama saudara-saudara, dijual, dipisahkan dari ayahnya, kenyamanannya, sedih, pahit rasanya gitu. Tetapi tidak dengan Yusuf. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Itu dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 2. Dan dikatakan berkat itu bukan dia saja yang menerima, karena Tuhannya melihat bahwa Yusuf tuh disertai Tuhan. Wow, luar biasa nih anak, gitu ya. Seorang budak dikasih penghargaan sama tuannya. Sehingga dikatakan di ayat keempatnya, Kejadian 39 ayat 4, Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan dikatakan dia diberi kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Bayangkan saudara, seorang budak tapi diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya, sampai dikatakan udah nggak mencampuri urusan Yusuf lagi gitu ya. Dan sejak Yusuf itu tinggal di situ, berkat Tuhan itu ada atas segala miliknya di rumah maupun di ladang. Tetapi ternyata ujiannya nggak cukup di situ, saudara. Yusuf difitnah, ya, difitnah sehingga akhirnya singkat cerita dia masuk ke penjara. Tetapi di dalam penjara pun dia nggak mengeluh, nggak mengomel. Saudara, kalau saudara difitnah sama seseorang, tentu saudara marah, ya, kecewa, pengennya membela diri. Bukan aku, itu fitnahan. Mau saudara bicara seperti apa, kita juga banyak ya sekarang kalau ngelihat di medsos, wah itu hoax itu ya, bertebaran gitu ya. Belum tentu benar kisahnya, tetapi sangat mudah orang itu termakan dengan hoax. Baca, oh iya benar ya sih dia begitu, padahal belum tentu gitu ya.
Bisa iya, bisa belum tentu. Tapi bagi orang yang kena fitnahan itu sakit rasanya. Tetapi Yusuf tidak diceritakan dia sakit hati atau dia jadi lemah, enggak. Tetapi di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Itu saudara bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 21. Ya, melimpahkan kasih setianya sehingga dia jadi kesayangan kepala penjara. Ya, kalau namanya di penjara kita bayangannya serem ya. Orang di penjara berarti kan orangnya nggak baik-baik yang di penjara, ya kan gitu. Tetapi Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan dia dipercaya untuk mengepalai penjara itu. Bayangin maksudnya ngatur teman-temannya. Berarti teman-temannya juga mengasihi dia, tunduk sama dia. Itu kan bukan karena kebaikan Tuhan. Siapa lagi saudara? Jadi kita lihat bahwa dalam kondisi apapun Yusuf tetap menerima kebaikan Tuhan, bukan karena dia berbuat dosa. Jadi sekali lagi, karena Yusuf ini tetap percaya sama Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan melalui kesukaran, kesulitan, tetapi Tuhan menyertai dia. Itu adalah kebaikan Tuhan buat kehidupannya, ya. Dan saudara, di dalam Kejadian 41 ayat 46 ini titik balik kehidupan Yusuf, saudara. Pada umur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, ya, dikatakan dia pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dia dipercaya oleh Firaun untuk mengatur semua kepentingan rakyat Mesir karena waktu itu sedang dilanda kelaparan. Siapa yang tahu, saudara? Yusuf ditangkap atau dijual umur 17 tahun, tapi umur 30 tahun dia dipercaya menjadi salah seorang penguasa di Mesir. 13 tahun, saudara. Berapa lama kita menghadapi ujian? Sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kadang kita udah gak tahan. Tuhan, aku nyerah untuk kehidupan ini. Tetapi kita belajar dari Yusuf pagi hari ini. Jangan menyerah, saudara. Amin. Apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan baik. Yang penting kita tetap taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengasihi Dia, hidup dalam rencananya. Dan saudara, responi dengan benar setiap masalah yang datang. Kadang-kadang respon kita salah, ya. Adalah satu kewajaran. Kalau misalnya kayak tadi, ya, kita difitnah, kita marah, ya. Mungkin kalau kita dikhianati kayak tadi, dibuang, kita merasa sedih, ya. Tapi jangan biarkan kesedihan, kemarahan, kepahitan itu menguasai hati kita. Karena itu akan berdampak kerugian yang besar buat kehidupan kita. Kita belajar, ya, pada pagi hari ini saya pun terus belajar bahwa tidak mudah untuk mengampuni orang, tetapi luar biasa kita bisa melihat Yusuf. Kita akan baca di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan demikian. Waktu Yusuf diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya kembali. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa, dari seorang muda penggembala domba, nggak punya kemampuan apa-apa, tetapi Tuhan bentuk dia 13 tahun untuk menjadi seorang penguasa yang bijaksana. Dan pikirannya semua terus diubahkan. Proses yang dialami tidak membuat dia lemah, tetapi dia menjadi pribadi yang kuat. Amin. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara terus percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kesulitan apapun jangan nyerah, saudara. Ya, terus responi dengan benar. Kita belajar seperti Yusuf. Saya belajar mau seperti Yusuf ini, ya. Dipercayakan Tuhan. Kita nggak Yusuf ini kan pemimpi, dikatakan pemimpi, ya, gitu, ya. Dia udah dikasih visi sebetulnya sama Tuhan, tapi dia kan nggak ngira gini, ya. Oh, nanti aku jadi raja nih, jadi presiden mungkin. Nggak seperti itu. Tetapi dia punya respon yang benar, meresponi setiap langkah kehidupannya, dan akhirnya dia menerima sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Saudara, jangan menyerah, jangan pernah mengatakan aku ini buruk, aku ini masa depanku tuh nggak ada, aku ini ditakdirkan menjadi orang yang lemah. Enggak, saudara. Tetapi kita terus pegang janji firman Tuhan bahwa kita ini adalah terus menerima kebaikan Tuhan bahkan di tengah keburukan sekalipun. Ujian tadi hari yang terbaik. Dikatakan Tuhan tuh memberikan rancangan yang terindah. Tapi ada perkataan gini,
Kita jangan hanya mau menerima yang baik saja yang ku terima, bukan hanya yang baik saja yang kita yang terima. Artinya gini, ketika kita mengalami masa sulit, tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Amin. Yang kedua, contoh kedua adalah Daud, saudara. Daud pun dalam usia yang sangat muda, umur 17 tahun juga, dipilih Tuhan untuk menjadi raja, yang asalnya dia hanya pengembala domba. Tetapi Daud ini sudah punya kesukaan dekat dengan Tuhan, suka memuji Tuhan, sehingga dia dipilih Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Jadi Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Daud ini orang yang taat, dekat sama Tuhan. Ya, dikatakan sehingga dia menerima kebaikan. Perjalanan hidup Daud ini gak mudah. Dari seorang penggembala domba, dia pun mendapat perlakuan kurang baik dari saudara-saudaranya. Ya, jadi Daud ini selalu pengen mengeksplor. Jadi suka pengen tahu, ya bahasanya kepo, tapi kepo untuk sesuatu yang baik. Kita tahu kisahnya Daud sama Goliat ya. Daud ini orang yang mungil dikatakan, tetapi dia punya keberanian bukan karena dia sok jagoan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia nggak mau tuh bangsanya dihina. Sifat kepahlawannya tuh udah muncul, tetapi saudara-saudara memandang dianya lain gitu, sehingga dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari saudara-saudaranya. Tetapi Daud juga nggak pernah artinya mengabaikan hal itu, maksudnya hinaan-hinaan gitu, tetapi dia fokus sama Tuhan ya. Waktu Daud dikejar Saul untuk dibunuh, menghadapi kudeta dari anaknya, menghadapi peperangan, menghadapi persoalan-persoalan besar lainnya, Daud tetap mendapat perkenanan Tuhan karena dia selalu mencari Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidupnya, ya. Sehingga akhirnya dia pun menulis kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur ini kita banyak menemukan sekali pujian Daud kepada Tuhan, di mana dia dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang gitu, ya sampai dibikin pujian, berlindung pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, itu tertulis semua dalam kitab Mazmur. Itulah Daud. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita belajar dari seorang Ayub, saudara. Kita tahu kisah Ayub ini ya, bahwa Ayub ini orang yang saleh dikatakan, orang yang diberkati, secara materi diberkati, dan dia saleh, takut akan Tuhan. Tapi dia juga tidak luput dari ujian yang begitu berat ya. Dalam ujian terberatnya, dia tetap mencari Tuhan. Keluh kesahnya tetap disampaikan pada Tuhan. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua dikatakan. Bahkan dia kena sakit penyakit sampai dikatakan badannya pun digaruk sama beling, sama pecahan kaca ya. Tapi dia tetap menjaga perkataannya saat istrinya yang sedang frustasi menyuruh dia mengutuki Allah. Sudah bisa baca dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nggak ada seorang pun mau menerima keburukan sebetulnya, tetapi Ayub tetap bisa bersyukur. Di tengah dia kehilangan anak-anaknya 10 orang sekaligus dikatakan, harta bendanya habis dikatakan ya, dan dia kena sakit yang begitu parah, tetapi Ayub bisa berkata demikian karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan ya. Dan dikatakan dia lewati prosesnya itu, walaupun ada keluh kesah, tetapi dia tetap imannya kepada Tuhan. Walaupun dia sempat juga menyesali hari kelahirannya dikatakan, tetapi dia tidak mengutuki Allahnya. Dia tidak artinya tidak menjelekkan nama Tuhan ya. Dia hanya menyesali aja kehidupannya, kenapa aku tuh bisa lahir di dalam dunia ini gitu ya. Tetapi dikatakan terakhir saudara, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Itu dibaca dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Waktu Ayub mengatakan hal ini, keadaannya belum pulih.
dia masih sakit, dia harta bendanya masih belum kembali gitu, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Ayub nggak minta dalam doanya supaya dia diberkati lagi, enggak. Tetapi dia justru berdoa untuk teman-temannya yang bahkan pada saat itu sepertinya memberi tekanan pada dia. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, mungkin saja saudara menghadapi situasi seperti dari salah satu ketiga orang itu mungkin, atau saudara pernah mengalami hal itu, atau sedang mengalami hal itu. Sepertinya nggak ada harapan. Tetapi jika kita menyadari panggilan Tuhan atas hidup kita tadi di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang tetap hidup di dalam rencananya, dipanggil dalam rencananya. Jangan keluar dari panggilan Tuhan. Tuhan itu memanggil kita. Ada pujian lama mengatakan gini, dengar Dia panggil nama saya. Katakan itu dalam diri kehidupan kita. Dengar Dia panggil namaku, gitu ya. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat mungkin sahabat-sahabat kita ketemu orang, ya, dikatakan kita dikuatkan, kamu dipanggil Tuhan, jangan keluar, ya. Biar kita juga terus dalam panggilan Tuhan, bahkan dipilih oleh Tuhan, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biar kita masuk dalam pilihan Tuhan, menerima terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Dari ketiga contoh di atas ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan atau pelajari, bahwa mereka adalah tadi yang 3 orang ini orang yang takut akan Tuhan, taat dan jujur, memiliki ketulusan. Ya, tadi siapa? Yusuf, Daud, Ayub. Mereka tetap orang yang takut akan Tuhan, memelihara kejujuran, tulus, gitu ya. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi sulit, tidak enak, menerima yang tidak baik, miliki respon yang benar. Ya, miliki respon yang benar. Yang kedua, tetap mengucap syukur. Yang ketiga, jangan berhenti berjuang. Jadi saudara, mungkin suatu bahasa ini saya nggak cerita tentang hanya berkat-berkat aja, berkat mah bonus dari Tuhan, ya. Tetapi saya mau memotivasi saudara dan diri saya sendiri, ini nguatin terus diri saya ketika saya melalui situasi sulit, bahwa ketika saya menerima hal yang tidak enak, hal yang nggak baik, yang bukan dari Tuhan artinya, ya. Kan kita hidup di dalam dunia ini banyak masalah, kita bersinggungan dengan orang-orang lain, kadang kita menerima hal yang tadi tidak baik. Kayak apa ya, Ayub sama teman-temannya ada selek juga. Daud menerima hal yang kurang baik dari saudaranya, demikian juga Yusuf. Tetapi dikatakan miliki respon yang benar, tetap mengucap syukur, jangan berhenti berjuang. Walau sepertinya tidak ada dasar untuk berharap, artinya sepertinya tidak ada pengharapan, tetap percaya Tuhan sanggup membalikan keadaan. Asal kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita cinta, namanya bilang, aku cinta sama Tuhan, berarti kita nggak melanggar ketetapannya Tuhan. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Jangan melanggar ketetapan Tuhan, terus mau taat dan hidup dalam tuntunannya. Saudara, mungkin kita harus mengalami kegagalan supaya tahu bagaimana yang namanya keberhasilan. Mengalami rasa sakit dahulu supaya kita tahu bagaimana rasanya disembuhkan, dipulihkan. Mengalami masa-masa sedih agar tahu bagaimana sukacita yang sesungguhnya. Mengalami yang namanya khawatir, takut, sehingga kita tahu bagaimana rasanya mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Tetap percaya bahwa saudara tetap mengalami kebaikan Tuhan, tetap cinta Tuhan, hidup dalam rencananya, miliki respon yang benar, ya. Dan yang kedua tadi apa? Mengucap syukur dan tidak berhenti berjuang. Dan saudara, sebagai penutup saya mau sampaikan hal ini. Jika saudara menerima kebaikan dari Tuhan, jangan berhenti di diri saudara sendiri, tetapi saudara harus membagikan juga kisah kebaikan Tuhan itu terhadap orang lain. Ya, jadi kalau kita udah menerima kebaikan Tuhan, saudara harus bersaksi kepada banyak orang supaya mereka juga bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan.
yang seperti saudara alami. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Alami terus kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Firman Tuhan tidak saya pandang. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan itu pada Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali ada dapat hadir dan beribadah bersama kami. And be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tersebut bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan bagi orang di sekitar kita. Setiap hari Rabu kita akan ada Doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvaris Sukabumi. Matius 21 ayat 20 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. So, tunggu apa lagi? Kita akan sama-sama berkumpul di doa puasa ini ya. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 6 sore. So, bagi Anda yang mau join, make sure untuk hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Yuk para wanita jangan lewatkan persekutuan ini agar Anda bisa saling menguatkan satu sama lain sebagai wanita-wanita teguh dalam Tuhan. Nah, untuk para kaum teenagers, Youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore. di GBS Kalvaris Sukabumi. Yuk kita jadi pemuda yang terus berapi-api dalam Tuhan. See you guys. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya Jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi lantai 1 dan 2, dan juga ada Calvary Kids. di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. So don't miss it out, and I see you guys there. Halo GBS Kalvaris Sukabumi, welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Praise the Lord. GBS Kalvaris Sukabumi telah melakukan peremajaan fasilitas tahap pertama dengan total harga 98 juta rupiah. Kami akan melanjutkan peremajaan fasilitas yang tahap kedua dengan pembelian drum electric Alesis dengan harga 25 juta rupiah. 4 set in-ear monitor hardware 700 dengan seharga 20 juta rupiah. Alat-alat multimedia dengan total harga 30 juta rupiah dan instalasi dengan harga 5 juta rupiah. So, bagi Anda para jemaat Tuhan di GBIS Kalvaris Sukabumi yang tergerak menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau telepon nomor rekening berikut ini. Kami percaya ketika saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara juga akan menuai kebaikan dari Tuhan menurut firman-Nya. God bless you. Satu Tawarin 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik, disertai dengan hati yang tulus dan sukacita. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persekutuan kepada Tuhan melalui gereja GBIS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Atau memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadakan. Last but not least, jangan lupa untuk follow Instagram @gbis_sukabumi Agar Anda dapat mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, Bersama Kristus, kita lebih kuat. that's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have a wonderful Sunday and Jesus bless you! Ya, puji Tuhan. Biarlah pengumuman tadi kita bisa respon ya saudara. Ada jadwal-jadwal ibadah, hari Rabu ada doa puasa. Saudara yang mau misalnya ada beban doa, terus mau didoakan, saudara bisa chat ke saya atau ke Bapak Gembala. Sehingga kita nanti bisa sama-sama doakan. Dan bagi saudara yang ada di Sukabumi, bisa gabung sama-sama menjadi tim doa ya. Hari Kamis ini host of blessing-nya di GBS Kalvari. Ya, nanti daftarkan siapa yang bisa ikut. Mungkin Om Robert juga bisa gabung kalau di hari biasa. Siapa tahu ya, bisa sekali waktu hadir di host of blessing. Kemudian saudara juga jangan lupa tadi ya, kita mulai mengabarkan kebaikan buat yang lain supaya Bapak Ibu, jadi nggak hanya anak-anak kecil atau youth, semua ya bisa bergerak membagikan kebaikan tentang Tuhan Yesus, sehingga gereja ini juga bisa dipenuhi oleh jiwa-jiwa mulai ibadah raya, ibadah youth, sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu nih misalnya kalau di jalan ketemu anak kecil belum ke gereja, sudah Bapak Ibu juga bisa ajak ke tempat ini. Biasanya kan ke sekolah minggu ya bilangnya, ayo ajak teman-temannya. Tapi Bapak Ibu juga bisa bekerja melayani Tuhan dalam hal mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Banyak di sini juga yang dipakai menjadi penjala-penjala jiwa ya. Oh, datang tuh doain, ada yang sakit. Nah, dari situ juga kita bisa melayani dan bisa juga mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Nanti selanjutnya Tuhan yang akan bekerja dalam setiap hati orang tersebut, bukan ya? Sehingga kami percaya bahwa jika setiap orang di tempat ini, satu orang mengabarkan satu kebaikan Tuhan kepada yang lain, Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa tempat ini. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu Tuhan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus dan selamanya. Hanya kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Puji Tuhan, seberapa banyak engkau merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, saya percaya pulang dari tempat ini kita akan menerima, membawa berkat yang baru dari Tuhan, penyertaan yang baru dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama kami, berjalan bersama kami, bukan aku
sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus kami akan menerima semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami akan merespons semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami dengan benar menurut firman Tuhan, agar kami bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Biar kami juga tetap Tuhan Yesus mengucap syukur dalam setiap keadaan, karena ketika kami mengucap syukur ada kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mengeluh, kami tidak akan menghujat, kami juga tidak akan berkata-kata yang tidak baik, tetapi kami akan terus mengucap syukur, dan kami percaya kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan terus berjuang Tuhan Yesus. Kami akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus, dan kami yakin di akhirnya nanti kami semua akan menikmati semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau mengalami semua kebaikan Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, kalau kami yang datang dengan permasalahan kami pada hari ini, permasalahan rumah tangga, permasalahan dalam hal keuangan, permasalahan di dalam pekerjaan kami, Tuhan sudah bereskan. Tuhan beri jalan keluar. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan untuk semua hal yang sedang kami kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau saat ini mungkin ada yang sakit, kami tidak tahu, mulai dari sakit-sakit yang biasa-biasa saja sampai sakit-sakit yang berat. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu untuk menyembuhkan semua sakit penyakit. Mungkin karena dokter sudah tidak ada obatnya lagi, mungkin karena dokter tinggal menunggu waktu, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Pak Sulik yang pada hari ini dari mulai kemarin sudah sakit Tuhan Yesus, di dalam sakit dalam batu empedunya Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Kami akan melihat kebaikan Tuhan akan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang beribadah pada saat ini atau juga yang mengikuti online, yang sakit penyakit apapun juga Tuhan jamah dengan bilu-bilu Tuhan Yesus seperti Tuhan janjikan. Kami semua sudah sembuh. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Yesus. Kami percaya sepanjang minggu ini, sepanjang kami berpisah Tuhan Yesus, kami tahu kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai hari ini, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.